Hai Sobat Imigran, welcome back to channel Disnakertrans Prof Sumbar. Kali ini kita akan membahas tentang transmigrasi. Transmigrasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia yang berupa sebuah mobilitas atau perpindahan. Istilah transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Transmigrasi secara resmi, baik dari pemerintah maupun secara pribadi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. Jumlah penduduk yang ditransmigrasikan ke daerah lain setiap tahun lebih banyak daripada pertambahan penduduk daerah-daerah yang ditinggalkannya. Hal ini berarti jumlah penduduk yang pindah jumlahnya lebih banyak daripada pertambahan penduduk yang berasal dari daerah asalnya. 2. Apabila di daerah yang ditinggalkan tersebut tekanan penduduk sudah berangsur-angsur berkurang dan orang-orang yang telah ditransmigrasikan tersebut memperoleh tingkat hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. 3. Apabila antara pendatang baru atau transmigran dan juga penduduk yang didatangi dapat hidup berdampingan, dapat terjadi padan kebudayaan sehingga terhindar dari perasaan kesukuan di antara masing-masing kelompok masyarakat. Adapun tujuan adanya transmigrasi diantaranya: 1. Untuk pemerataan dan kesatuan pembangunan. 2. Untuk meningkatkan taraf hidup terutama di bidang pertanian, karena pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh dan berada di daerah baru atau daerah tujuan transmigrasi. 3. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi para transmigran di daerah transmigrasi. 4. Peningkatan pertahanan dan keamanan nasional. Berikut jenis-jenis transmigrasi antara lain. 1. Transmigrasi lokal. Transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang pertama. Seperti namanya, maka transmigrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam satu wilayah. Wilayah yang dimaksud ini adalah dalam lingkup provinsi, sehingga dapat dikatakan bahwa transmigrasi lokal merupakan jenis transmigrasi yang dilakukan dari satu provinsi ke provinsi lainnya. 2. Transmigrasi swakarya. Jenis transmigrasi selanjutnya adalah transmigrasi swakarya. Transmigrasi ini seperti sebuah transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada transmigran. Jadi, transmigrasi swakarya merupakan jenis transmigrasi yang merupakan program dari transmigrasi yang berupa jaminan hidup kepada transmigran selama beberapa bulan. 3. Transmigrasi sektoral. Menurut pengertiannya, transmigrasi sektoral ini merupakan jenis transmigrasi yang dibedakan dari pembiayaannya. Transmigrasi sektoral merupakan transmigrasi yang biasanya ditanggung bersama-sama oleh para transmigran. 4. Transmigrasi umum. Transmigrasi umum merupakan salah satu jenis transmigrasi yang dilakukan karena adanya faktor-faktor pendorong yang berasal dari daerah asal. Misalnya, karena sulitnya memperoleh pekerjaan, karena sangat jarang ditemukan lapangan pekerjaan, kemudian karena lahan sumber daya alam pertanian yang terlalu sempit sehingga membutuhkan pelebaran hingga alasan pemerataan jumlah penduduk. 5. Transmigrasi keluarga merupakan transmigrasi yang biayanya ditanggung oleh pihak keluarga yang tinggal di daerah transmigran atau daerah yang dituju. Transmigrasi keluarga merupakan salah satu contoh dari transmigrasi mandiri. Dikatakan mandiri karena transmigrasi jenis ini biasanya tidak ditanggung oleh pemerintah, melainkan dibiayai sendiri. 6. Transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan. Transmigrasi jenis ini merupakan transmigrasi yang dilakukan dengan biaya sendiri, namun berdasarkan bimbingan dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. 7. Transmigrasi bedol desa merupakan salah satu contoh transmigrasi massal. Disebut transmigrasi massal karena pelaku atau transmigrannya ini adalah banyak atau lebih dari satu orang. Dampak positifnya antara lain: 1. Lahan kosong dapat dimanfaatkan. 2. Penduduk yang ditransmigrasikan kehidupannya dapat lebih baik secara ekonomi. 3. Meningkatnya produksi, terutama di bidang pertanian.
4. Dapat mempercepat pemerataan penduduk. 5. Mengurangi jumlah pengangguran terutama bagi mereka yang ditransmigrasikan. Adapun dampak negatifnya antara lain: 1. Transmigrasi memerlukan dana yang cukup besar sehingga banyak menghabiskan keuangan negara. 2. Terkadang mendorong kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan para transmigran. 3. Adanya transmigran yang kurang sungguh-sungguh dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan transmigrasi sehingga dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia.